yang melakukan kesalahan yang bukan yang punya mobil. Berarti nanti tagihannya akan masuk ke yang punya mobil. Iya. Perintah petugas itu lebih diutamakan daripada perintah rambu-rambu, marka maupun apel. Penindakan pelanggaran terhadap lalu lintas bisa dipasang namanya alat elektronik ya. Ya termasuk chip itu kan termasuk alat elektronik juga. Jalan itu ancaman kurungan 2 bulan atau denda paling banyak adalah 750.000. Halo teman-teman netizen, berjumpa kembali bersama saya Ayu Pratiwi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait lalu lintas. Nah, dan sudah ada narasumber saya di sini, ada AKBP Purbudianto. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Nih? Selamat siang, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, sehat. Iya Bapak, sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ya kita pertama kesibukan saya adalah menulis ya, menulis. Kemudian juga saya aktif di Inkopol ya, Inkopol. Ya paling sering ini juga sering jadi narasumber lah. Kaitannya berkaitan masalah-masalah transportasi. Lalu lintas ya Pak ya? Wah, ini sesuai sekali nih narasumber kita, luar biasa ya Pak ya. Ini Pak, ngomong-ngomong nih, kita buka pertama dengan, ini kan lagi rame banget nih di media massa. Kemarin ada kasus kecelakaan mahasiswa UI yang tertabrak mobil nih ya Pak ya. Lalu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Bapak menanggapi hal ini gimana nih dari sudut pandang Bapak sendiri? Ya, kalau kita berbicara masalah kecelakaan lintas, itu kan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja dan tidak diduga, tentu. Yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa kendaraan yang lain, yang mengakibatkan korban jiwa atau harta benda. Gitu. Kemudian konteksnya dengan masalah kecelakaan, kalau kita berbicara masalah kecelakaan itu kan bahwa memang setiap pengemudi itu memang bertanggung jawab atas kerugian pihak lain atas kelalaiannya gitu. Tapi hal ini tidak berlaku apabila pertama di luar kemampuan daripada si pengemudi itu sendiri, kemudian ini merupakan suatu ulah korban itu sendiri. Gitu. Jadi bahwa orang nabrak pun belum tentu salah juga. Kalau itu di luar kemampuan, kemudian mungkin atas ulah daripada korban itu sendiri, itu juga di luar tanggung jawab daripada si pengemudi itu sendiri. Ya, seperti yang pernah terjadi misalnya seseorang yang bikin konten secara tiba-tiba loncat di depan truk, itu kan pengemudinya kan di luar kemampuan untuk mengendalikan daripada kendaraan itu sendiri. Kalau jarak terlalu dekat, saya kira bahwa kemampuan manusia untuk bisa menghindar atau mungkin melakukan suatu pengereman secara tepat, secara efektif. Menarik sih Pak, tapi kan kalau misalnya kita ambil contoh yang tadi nih, bikin konten, terus loncat ke truk, kemudian terjadi kecelakaan, berarti kan itu kan disengaja karena dia bikin konten. Tapi kalau kita lihat kasus yang ini Pak, beliau tidak sengaja tuh, katanya sih mengerem mendadak, jatuh. Mungkin ada beda tuh Pak? Ya makanya itu. Kalau nggak salah kan si mahasiswa tersebut pada saat itu kan mengemudikan sepeda motor. Kalau menurut rilis dari kepolisian itu kan kecepatan 60 km per jam. Gitu. Kemudian pada saat di suatu titik kan ada kendaraan yang memperlambat. Kemudian si mahasiswa tersebut kemudian melakukan suatu pengereman juga, kemudian lepas kendali, akhirnya terjatuh. Betul. Kemudian kok jatuhnya itu kan di lokasi yang berlawanan arah. Kemudian tidak lama kemudian datang pengemudi mobil atasnya inisial E, kemudian menabrak. Ya kalau mungkin itu kan perlu dihitung juga ya. Kan pada saat itu kira-kira jaraknya itu berapa meter kan, saya nggak tahu persis gitu. Betul. Ya kalau itu memang di luar kemampuan manusia,
itu walaupun itu perlu pembuktian juga. Ya mungkin pengemudi bisa aja lepas daripada tanggung jawab itu sendiri. Tapi tentunya semua harus perlu ada suatu pembuktian, kemudian kan ada hitung-hitungannya gitu. Iya. Iya. Kalau memang betul-betul itu di luar kemampuan, ya bisa aja dia lepas daripada tanggung jawab. Tapi kan kita nggak tahu persis tuh. Kemudian konteksnya dengan peristiwa tadi kan, memang pada awalnya itu kan pihak penyidik sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Iya, betul. Kemudian dilakukan suatu SP3 itu. Kemudian perkembangan terakhir informasi kan sudah dicabut ya. Revisi, kemudian sudah dicabut status tersangkanya. Kemudian akan direhabilitasi. Yaudah, keputusan itu kita hormati. Baik, untuk proses rehabilitasi nama baik itu seperti apa sih, Pak? Ya sebenarnya kalau gini, kasus-kasus seperti itu sebenarnya kan ada namanya pra-peradilan seharusnya gitu. Kalau seandainya mungkin penetapan tersangka mungkin tidak pas, kemudian penyidikan tidak pas, kan ada namanya pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu kan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk rehabilitasi gitu. Ya, lewat pengadilan. Tapi mungkin dari aturan dari internal mungkin ada juga bagaimana untuk memulihkan harkat dan martabat yang bersangkutan. Saya kira bahwa setelah mungkin dicabut dicabut status tersangka, saya kira secara otomatis lah dia bahwa nama baiknya akan kembali. Tapi sebelumnya kasus seperti ini pernah terjadi nggak, Pak? Di mana salah satu kita katakan korban lah karena beliau meninggal ya, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya ada kasus seperti itu nggak, Pak? Ya tadi saya dulu pernah juga menangani masalah hampir mirip gitu ya. Karena itu mungkin olah korban sendiri, akhirnya bahwa dia ditetapkan sebagai korban sekaligus sebagai tersangka gitu, sebagai tersangka. Kemudian karena tersangkanya sudah meninggal dunia sesuai dengan pasal 77 KUHP, ya kita hentikan. Ya mirip-mirip lah seperti itu. Pernah saya dulu menangani. Tapi sebetulnya apabila sudah meninggal juga bisa tetap ditetapkan sebagai tersangka. Iya kan semua gini. Kita kan perlu kepastian hukum, kepastian hukum. Kalau belum ada tersangkanya kan kita belum kira-kira kepastian hukum apa yang akan kita ambil gitu. Ya tadi pertama kali kan dari versi penyidik kan setelah mungkin korban, kemudian dia tersangka, kemudian tersangka dia meninggal, kemudian kan di SP3 tadi. Surat perintah penghentian daripada penyidikan, walaupun akhirnya ada suatu revisi, akhirnya status tersangka dan sebagainya, mungkin hasil daripada evaluasi kemarin kan, hasil mungkin rekonstruksi ulang dan sebagainya, mungkin ada temuan-temuan baru gitu. Ini nih, ini kan menarik banget nih, masyarakat juga karena videonya tuh sudah beredar luas, jadi kan masyarakat tuh berasumsi. Nah, asumsi bebas dong ya Pak ya. Nah, terus masyarakat tuh berpendapat bahwa ini dijadiin tersangka soalnya yang nabrak Ted gitu kan, pasti punya relasi nih gitu kan. Gimana tuh Pak Bapak melihat itu? Ya, dugaan-dugaan, asumsi-asumsi sah saja lah, kita di negara demokrasi ya. Tapi yang jelas kita mengajak kepada masyarakat, karena ini masalah-masalah yang berkaitan masalah hukum, ya kita harus berpikir dari perspektif pandangan hukum gitu. Kalau nanti mungkin kita menduga-duga, kemudian kita membangun suatu opini, kan kurang bagus juga, kurang bagus dari semua pihak. Kan bisa menimbulkan suatu permasalahan hukum baru. Ya. Baik, kita beralih ya. Nih, kita akan bahas tentang tilang elektronik nih, teman-teman netizen. Jadi kan tilang elektronik ini diluncurkan pas masa jabatan Bapak ya Pak, betul? Nah, kalau Bapak melihat dari pertama diluncurkan sampai saat ini gimana Pak? Efektif nggak sih Pak tilang elektronik? Sebenarnya gini, ETLE itu kan Electronic Traffic Law Enforcement itu, yaitu sistem
penegakan hukum yang saya anggap cukup efektif ya, yang menggunakan suatu teknologi ANPR, automatic number plate recognition ya, di mana bahwa alat tersebut mampu mendeteksi pelanggaran secara otomatis, kemudian mereka menyimpan, kemudian hasil rekaman tersebut nanti dapat digunakan sebagai alat bukti gitu. Ya kalau kita berbicara masalah efektif, ya pasti efektif lah, karena kita bandingkan gini, tilang elektronik itu kan bisa bekerja 1 kali 24 jam. Yes, tentu. Kalau manusia kan secara konvensional kan terbatas juga. Yeah. Kemudian alat tersebut juga bisa mendeteksi pelanggaran, mungkin kalau kita bandingkan dari aspek kuantitas, kalau secara cara manual, saya kan lebih banyak lah, efektif dan sebagainya. Terus mungkin yang lebih penting bahwa sistem ETL ini mampu membangun suatu deterrent effect ya. Saya yakin bahwa kalau nanti ETL dikembangkan, dan memang harus dikembangkan karena itu kan kebijakan Kapolri ya. Yeah. Kebijakan Kapolri saat itu kan ingin meninggalkan tilang manual gitu, kemudian akan mengefektifkan daripada tilang sistem ETL itu. Maka sekarang kan sekarang sedang dikembangkan bahwa sistem ETL itu kan ada yang bersifat statis, ada juga yang bersifat mobile. Nah, sekarang yang akan dikembangkan adalah sistem mobile. Karena di Jakarta sendiri kalau nggak salah baru sekitar ada 57 titik ya. Nanti akan ditambah tahun 2023 berapa 70 titik gitu. Nah, sekarang nanti juga akan dikembangkan dengan sistem mobile, baik itu roda 4 maupun roda 2. Kalau nanti sistem mobil ini bisa dikembangkan dari aspek kuantitas jumlahnya banyak, saya kira nanti bisa menjangkau ke jalan-jalan yang kecil dan sebagainya gitu. Oh, jalan-jalan alternatif nanti akan dipasang ya Pak? Bisa. Waduh, nggak bisa lolos dong nanti saya ya, aduh. Ada mobil, ada motor juga, sepeda motor. Oke Pak, nih mekanisme di tilang elektronik itu gimana sih Pak? Jadi kita melintas nih, terus kefoto langsung dipanggil apa gimana tuh Pak? Ya, jadi gini, itu begitu alat bekerja mengcapture ya, memfoto. Itu alat tersebut kan terkoneksi dengan namanya back office, back office gitu. Nah, di back office tersebut ada petugas yang melakukan suatu menganalisa pelanggaran-pelanggaran yang masuk, kemudian memverifikasi, kemudian juga mencocokkan dengan data rekiden gitu. Jadi nanti pelanggaran yang masuk itu oleh petugas nanti akan dikirim surat konfirmasi ke orang yang ada di identitas STNK tersebut. Oh, STNK kendaraan tersebut. Iya, kan nanti ada nopol STNK itu atas nama si A, alamatnya di Tanjung Priok. Nanti akan dikirim surat konfirmasi. Itu paling lama 1 minggu. Itu pihak pemilik tersebut harus mengklarifikasi. Iya Pak, betul bahwa kendaraan tersebut adalah milik saya, kemudian yang mengemudikan betul sipir dan sebagainya. Nanti baru kalau sudah mengklarifikasi, dia tidak akan diblokir. Karena kalau mereka tidak mengklarifikasi, itu otomatis akan diblokir itu. Nah, pada saat mengklarifikasi tersebut, nanti setelah klarifikasi tersebut, nanti petugas akan mengirimkan surat tilang. Surat tilang. Nah, nanti biasanya di situ ada namanya BRI ya, BRI rekening account dari BRI itu. Nah, nanti si pelanggar tersebut bisa langsung nitip denda ke bank yang ditunjuk. Nah, risikonya memang bahwa pelanggar yang akan menitipkan denda ke bank itu memang harus menitipkan denda maksimal ya, maksimal. Misalnya gini, misalnya melanggar rambu-rambu itu kan ancaman kurungannya 2 bulan, kemudian denda paling banyak adalah 500, ya udah dia menitipkan 500.000 gitu. Nah, nanti 1 minggu atau 2 minggu kemudian
itu nanti ada penetapan dari pengadilan. Biasanya itu penetapan dari pengadilan itu lebih kecil daripada ancaman maksimal. Misalnya melanggar rambu-rambu, pada umumnya rata-rata mungkin diputuskan mungkin hanya 2,5 atau 300.000. Nah, nanti sebenarnya si pelanggar tersebut bisa mengambil sisa uang tersebut. Ngambilnya kemana adalah ya ini, ke jaksa selaku eksekutor, selaku eksekutor. Tapi sebenarnya sudah ada by sistemnya itu, sudah ada aplikasinya. Misalnya kita mau ngambil apa dan sebagainya, sebenarnya sudah by sistem. Tapi kadang-kadang karena masyarakat kita juga masih banyak yang gaptek ya tentu. Kadang-kadang mereka datang ke bisa juga datang langsung ke jaksa untuk mengambil sisa daripada uang yang sudah dititipkan di bank sebelumnya. Baik. Nah, tadi kan katanya si kameranya langsung mengidentifikasi ya, Pak ya. Dan langsung masuk ke STNK pemilik kendaraan. Gimana kalau yang mengendarai itu bukan yang punya mobil? Yang melakukan kesalahan yang bukan yang punya mobil. Berarti nanti tagihannya akan masuk ke yang punya mobil? Iya, ya justru gini enggak. Jadi kalau nanti kan surat konfirmasi tersebut kan dikirim ke identitas yang ada di STNK. Nah, ternyata bahwa mungkin bisa juga mungkin mobil tersebut sudah dijual, sudah dijual dan sebagainya. Enggak apa, sampaikan aja Pak bahwa kendaraan tersebut sudah kami jual. Nanti langsung otomatis akan diblokir. Ada proses verifikasi ya. Langsung akan diblokir itu untuk sementara itu. Nah, untuk kategori tilangan sendiri apa aja sih Pak yang ditilang sama kamera ini tuh? Sebenarnya tergantung pada fitur-fitur yang ada di alat tersebut ya. Kalau sekarang yang sudah ada kan pertama pelanggaran masalah marka, kemudian masalah pelanggaran menggunakan HP, kemudian tidak menggunakan seat belt, sabuk pengaman ya, tidak menggunakan helm, termasuk pelanggaran apel, alat pengatur isyarat lalu lintas atau yang ada di simpang-simpang itu, lampu merah, itu yang. Nah, ini tadi kan ada pelarangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Itu kalau ojol-ojol, driver gimana Pak? Kan pasti nyetir nih sambil gulir-gulir gitu, gimana tuh Pak? Itu tetap kena tilang berarti dong kalau gitu? Ya, emang waktu itu sempat menjadi polemik juga ya. Kalau mungkin sepanjang itu masih ditempatkan pada tempat yang permanen gitu ya, tidak mengganggu, mungkin kan setiap petugas kepolisian itu kan punya hak, namanya hak diskresi. Hak diskresi yaitu hak untuk melakukan suatu penilaian sendiri terhadap tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum gitu. Ya kalau si pengojek tersebut kemudian memegang HP, kemudian itu merupakan suatu pelanggaran karena sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi nih. Penuh konsentrasi di sini ya tidak boleh kemudian melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan kemampuan itu sendiri. Di antara mungkin karena sakit, kemudian karena lelah, kemudian menggunakan HP, terpengaruh alkohol, narkotika dan sebagainya, itu nggak boleh. Itu pelanggaran diatur dalam pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu ancaman kurungan 2 bulan atau denda paling banyak adalah 750.000. Berarti masih lolos kalau misalnya HP-nya ditempatkan di tempat gitu, diem, nggak dipegang gini ya Pak ya? Berarti kalau misalnya di mobil kan ada tuh yang tempat untuk HP ditaruh di situ, walaupun mainan HP nggak masalah ya Pak ya? Yang penting nggak gini ya Pak ya? Oke. Tuh teman-teman netizen, jadi yang bawa mobil tenang, kamu nggak akan ketilang kalau HP-nya ditaruh di apa sih namanya guys, yang wadah kayak gitu, yang di depan lah pokoknya. Biasanya tuh driver online tuh pada pakai itu. Yang penting jangan begini nih. Oke, kita lanjut lagi Pak. Nah tadi mengenai lampu lalu lintas. Nah ada juga kasusnya gini Pak, misalnya lampunya tuh merah nih, udah merah. Terus tiba-tiba ada petugas kepolisian di depan dan memerintahkan kita untuk langsung aja, maju aja terus gitu nerobos. Nah, kalau di kamera kan itu kan akan kefoto kita melanggar lampu lalu lintas. Tapi kan kejadiannya di situ karena ada petugas yang memperbolehkan. Gimana tuh Pak?
Ada kemungkinan nggak kita masih akan dapat surat tilang tuh? Ya, dalam keadaan tertentu, kan petugas kepolisian tuh bisa melakukan suatu tindakan diskresi ya. Misalnya di situ mungkin seandainya mungkin ada demo, atau mungkin ada suatu kemacetan yang luar biasa ya, kemacetan luar biasa dan sebagainya gitu. Ya petugas bisa aja pada saat lampu merah tersebut menunjukkan warna merah, petugas bisa aja memerintahkan untuk jalan terus gitu. Karena dalam situasi keadaan tertentu, perintah petugas itu lebih diutamakan daripada perintah rambu-rambu, marka maupun apel itu sendiri. Nah, dia malah derajatnya itu perintah petugas lebih tinggi dibandingkan dengan tadi apel, marka, termasuk rambu-rambu dan sebagainya. Berarti ketika di jalan, nanti misalnya ada petugasnya, kita lebih baik untuk mengikuti alur dari petugas ya Pak kan ya? nanti pada saat mungkin hasil capture tersebut kan, itu kan ada tanggal kemudian waktunya gitu. Tapi biasanya itu pada saat petugas akan melakukan suatu tindakan diskresi, ya seperti tadi misalnya karena situasi macet, ada demo dan sebagainya, biasanya dia itu akan memberitahu ke control room ya, bahwa di lokasi ini akan kita lakukan suatu tindakan diskresi karena mungkin ada kemacetan, ada demo dan sebagainya. Biasanya akan dicatat ya, atau mungkin bisa juga untuk sementara dimatikan juga alat-alat tersebut, bisa juga. Oke, baiklah. Nah, ini kan ada wacana juga nih Pak, katanya selain dari tilang elektronik, nantinya kedepannya akan dipasang chip di plat nomor nih. Gimana nih tanggapan Bapak terkait dengan wacana itu? Ya, saya kira chip itu kan tadi isinya nanti identitas daripada pengemudi, kendaraan dan sebagainya. Saya kira sekarang kan eranya era digitalisasi ya. Saya kira tapi nanti harus direvisi juga regulasinya ya. Karena kalau di situ kan TNKP kan sudah diatur spesifikasinya dan berisi apa dan sebagainya, kan di chip, masalah chip kan belum ada ya. Nah, nanti perlu ada suatu revisi kontennya dengan masalah regulasi tadi. Ya mungkin nanti perpolnya mungkin perlu, peraturan Kapolri perlu direvisi. Tapi Indonesia bisa nggak Pak kayak gitu? Karena melihat ya Bapak juga pasti melihat ya, tilang elektronik juga sekarang masih banyak banget yang ya ngawur-ngawur ya Pak ya masyarakatnya, apalagi dengan chip. Kira-kira bisa nggak Pak Indonesia nanti? Saya kira yang jelas bahwa undang-undang memang mengamanahkan. Seperti contoh misalnya kontennya dengan masalah penegakan hukum ya. Kan situ bahwa di pasal 272 bahwa untuk mendukung penindakan pelanggaran terhadap lalu lintas bisa dipasang namanya alat elektronik ya. Ya termasuk chip itu kan termasuk alat elektronik juga. Nah, semua saya kira dalam rangka untuk memudahkan tugas-tugas kepolisian juga. Karena di chip tersebut kan nanti berisi identitas pengemudi dan sebagainya. Nanti begitu terdeteksi kan langsung bisa memonitor, oh siapa tuh pemilik daripada nomor tersebut gitu bisa. Nah ini Pak, banyak banget yang nggak tahu nih keuntungan digunakan tilang elektronik itu apa sih Pak sebenarnya? Siapa? Keuntungan digunakan tilang elektronik daripada tilang manual itu apa sebenarnya? Ya, karena sebagian masyarakat menilai kayak satu, tilang elektronik itu ribet. Iya. Kadang kayak aduh kefoto nih, kena foto nih. Terus kan biasanya kan kalau manusia sih pas salah kan ngeyel ya. Nah kalau yang tilang manual kan udah jelas, langsung on the spot Anda bersalah nih gitu kan ibaratnya. Nah kalau dari Bapak nih keuntungan tilang elektronik itu apa Pak sebenarnya? Memang untuk ini, semua kan tujuannya untuk membangun kultur disiplin ya. Memang kalau kita berbicara untuk membangun disiplin itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada suatu proses. Sehingga kalau kita berbicara masalah proses kan perlu waktu, perlu biaya, pengorbanan dan sebagainya. Memang untuk mendisiplinkan seperti di negara-negara maju harus punya suatu sistem yang kuat ya. Ya sama seperti ETL ini kan salah satu untuk membangun salah satu sistem di penegakan hukum. Kemudian konteksnya dengan masalah keuntungan tadi kalau kita bandingkan dengan cara-cara manual, kalau sistem ETL kan pertama bisa mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Kalau yang manual kan
harus ngejar-ngejar kan, ngejar-ngejar apa dan Lari-larian sebagainya. dulu ya Pak ya. Kemudian dia bisa bekerja selama 1 kali 24 jam. Iya. Kalau personel kan terbatas kan. Iya, Dia tentu. capek, mungkin ada sip-sipan apa dan sebagainya. Dan yang lebih penting bahwa dengan sistem elektronik itu kita menghindarkan suatu perdebatan di lapangan. Karena kan anggota tidak bersentuhan langsung dengan pelanggar kan. Karena yang bekerja itu alat Sistem, gitu. iya. Kemudian dengan sistem ETL tersebut, itu kan nanti ada lebih valid lah untuk pembuktiannya. Karena itu nanti kan ada rekaman dalam bentuk foto maupun video yang sewaktu-waktu seandainya mungkin pelanggar tidak terima, kemudian pengadilan memerintahkan penyidik untuk menghadirkan alat bukti, itu kan bisa dihadirkan dalam bentuk mungkin foto atau dalam bentuk video tadi. Oke, berarti sebenarnya keuntungannya tuh lumayan besar untuk pengemudi ya Pak ya sebenarnya ya. Oke nih Pak, terakhir ini kan COVID udah mulai berangsur nih. Bentar lagi kita akan ada arus mudik 2023 Pak. Kira-kira masih berlakukan nggak ya Pak tilang elektronik? Enggak, kalau tilang elektronik justru ini suatu kebijakan. Pertama itu amanah undang-undang, amanah undang-undang. Terus kedua ini kebijakan pimpinan Polri juga bahwa justru untuk meninggalkan sistem manual, kemudian untuk mengefektifkan tilang ETL tadi. Justru ke depan nanti sistem ETL itu akan dikembangkan, baik itu yang bersifat statis maupun yang bersifat mobile. Kan ETL itu ada dua, statis tuh yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Yang mobile itu tadi yang bisa bergerak. Nanti bisa menggunakan roda 4 maupun roda 2 yang sifatnya lebih mobile ya, lebih mobile. Mobilitasnya lebih tinggi tuh. Yang bisa menjangkau ke ruas penggal jalan yang mungkin belum terpasang ETL yang bersifat statis tadi gitu. Ya saya kira ke depan ya pasti nanti malah dikembangkan, pasti dikembangkan. Tentu. Baik, mungkin ada pesan untuk para teman-teman netizen nih Bapak sebagai pemerhati masalah transportasi, melihat transportasi di Indonesia, mungkin ada pesan Bapak? Ya, kita mengajak kepada masyarakat pengguna jalan gitu, bahwa kita pada saat di jalanan akan berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan gitu. Bagaimana untuk menghindari masalah tersebut? Ya supaya ini pertama harus tertib, kemudian memahami dan melaksanakan tata cara berlalu lintas yang benar gitu. Karena sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali dari pelanggaran. Pada saat saya mungkin masih aktif gitu ya, pada saat saya membaca berita acara, kenapa Anda sampai menabrak? Ya Pak, karena saya sakit. Sakit lelah itu pelanggaran lalu lintas loh. Kemudian, ya Pak, saya menggunakan HP. Iya Pak, saya terpengaruh habis minum narkotika dan sebagainya. Sehingga kita harapkan masyarakat pengguna jalan untuk pertama adalah tertib, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk perintah petugas gitu. Kemudian hindari sifat-sifat arogansi. Karena apa? Kalau kita menunjukkan sifat-sifat arogansi, nanti pertama adalah kontraproduktif ya. Terus kedua, nanti bisa menimbulkan suatu permasalahan hukum baru. Kan banyak kejadian tuh. Orang yang karena arogansi akhirnya saling menyalahkan, beradu mulut dan sebagainya, sampai ada yang sempat berantem gitu ya. Ada yang sampai merusak kendaraan gitu. Sampai terjadi penganiayaan dan sebagainya. Itu kan malah menimbulkan suatu permasalahan baru itu. Nah, teman-teman netizen semuanya udah jelas banget ya tadi pemaparan dari Pak Budianto yang sudah menjelaskan mekanisme tilang elektrik seperti apa. Terus kita juga udah tahu ternyata kalau nanti di jalan nih lagi nyetir terus tiba-tiba lampu merah, terus ada petugas kepolisian yang nyuruh untuk ayo lanjut aja, tenang, nggak akan ditilang ya Pak ya, nggak akan ada surat ke rumah. Nah, udah cukup nih kita berbincang-bincangnya, dan tadi juga pesan dari Pak Budianto, tolong digarisbawahi ya teman-teman, kita harus berhati-hati saat berkendara, taati selalu rambu-rambu lalu lintas. Saya Ayu Pratiwi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.